Alhamdulillah, hari ini kita bisa kumpul bareng di momen spesial, Idul Adha. Hari yang bukan cuma soal ngaminan sate, tapi juga soal hati. Soal ketulusan, soal pengorbanan, dan soal seberapa besar cinta kita sama Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda Nabi Muhammad SAW, panutan kita semua. Beliau yang hidupnya penuh dengan perjuangan, cinta, dan ketulusan buat umat ini. Teman-teman yang aku sayangi, kalau dengar kata Idul Adha, pikiran kita pasti langsung ke daging, liburan panjang, dan antrian sate. Tapi, Idul Adha bukan sekedar hari raya potong hewan. Di balik itu, ada pesan besar dari Allah yang bisa banget bikin hidup kita lebih bermakna. Sekarang, yuk kita mulai dengan kisah paling ikonik dari Idul Adha, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun kita sudah sering mendengarnya, coba deh kali ini kita benar-benar hayati lagi, karena dari kisah inilah semua semangat kurban berasal. Bayangin, coba aja deh kalian bayangin ya. Ada seorang ayah udah nunggu anak bertahun-tahun. Anak itu namanya Ismail, anak yang baik, penurut, dan pastinya sangat dicintai. Tiba-tiba Allah kasih perintah, sembelih anakmu. Kaget, pasti. Tapi yang luar biasa adalah responnya. Nabi Ibrahim gak marah, gak ngeluh. Beliau justru sampaikan hal itu ke Ismail dengan penuh kelembutan. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Menurutmu gimana? Dan Ismail, anak muda yang luar biasa itu, jawab dengan tenang. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar. Subhanallah, ini bukan cuma soal perintah. Ini soal cinta, soal iman, soal ketundukan mutlak kepada Allah. Dari sini, kita belajar bahwa kurban bukan sekedar sembelih kambing, tapi tentang kesanggupan untuk menyerahkan yang kita cintai demi Allah. Nah, dari kisah itu, kita dapat menarik benang ke diri kita sendiri. Karena Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi direnung dan juga diterapkan. Sekarang, Allah gak minta kita nyembelih anak, tentu. Tapi, Allah tetap menguji kita lewat hal-hal yang kita sayang. Coba deh kalian renungin. Apa sih hal yang paling aku cintai saat ini? Dan apa aku siap untuk melepaskan itu kalau Allah minta? Mungkin kita cinta banget sama kenyamanan, sama tidur, sama HP, sama drama Korea, sama drama Cina, sama popularitas, dan sebagainya. Tapi saat itu bertabrakan dengan ibadah, dengan tanggung jawab sebagai hamba Allah, apa yang akan kita pilih? Contohnya, lagi scroll TikTok, tapi azan udah berkumandang. Kalian pilih lanjut nonton atau ambil wudhu? Terus misalkannya lagi, kita lagi asik nongkrong, tapi mama tiba-tiba WA minta tolong. Pilih jawab WA mama atau pura-pura gak lihat? Nah, kurban sekarang itu bentuknya beda, tapi nilainya tetap sama. Mengorbankan sesuatu demi Allah. Allah bilang dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37, daging dan darah hewan itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kalian. Artinya jelas banget, Allah gak butuh daging, Allah juga gak lapar. Yang Allah mau lihat itu sejauh mana ketulusan kita. Jadi, meskipun kita gak mampu kurbanin hewan, bukan berarti kita gak bisa kurban. Karena kurban yang utama adalah kurban hati, kurban waktu, kurban ego, dan kurban kesenjangan dunia. Nah, penting juga untuk diingat, jangan sampai kurban cuma jadi ajang pamer. Upload foto kurban itu boleh, tapi jangan lupa, yang Allah nilai itu adalah niatnya, bukan dari postingannya.
Teman-teman, sekarang kita hidup di zaman yang serba digital dan serba cepat. Tapi, kurban bukan cuma soal potong hewan loh. Kurban itu bentuknya bisa macam-macam. Apalagi di kehidupan sehari-hari kita yang penuh godaan dan juga tantangan. Supaya lebih relate, ayo kita bahas bentuk-bentuk kurban yang mungkin kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kurban scroll TikTok malam-malam demi bisa bangun subuh. Coba deh, kalian bayangin, di jam segitu tuh sebenarnya kita pengen banget buat buka TikTok, nonton video lucu, atau main game sampai lupa waktu. Tapi, kurbanin kebiasaan itu artinya kita tahan godaan itu dan pilih untuk tidur lebih awal supaya besok paginya kita bisa bangun tepat waktu buat sholat subuh. Nah, ini salah satu perjuangan yang gak kelihatan tapi berat banget buat hati yang sudah terbiasa manja ini. Yang kedua, kurban kuota buat nonton kajian daripada drakor semalaman. Kadang kita punya banyak kuota internet dan lebih suka streaming acara hiburan yang sebenarnya gak banyak manfaatnya. Tapi kurbanin kuota itu artinya kita belajar memilih prioritas, memilih konten yang bisa menambah ilmu dan memperbaiki diri. Gak gampang lah ninggalin hiburan demi sesuatu yang mungkin belum langsung terasa manfaatnya. Tapi insya Allah berbuah pahala dan perubahan positif. Yang ketiga, kurban gaya outfit. Buat kita yang para cewek-cewek ini, kurban dalam hal ini bisa berarti berani pakai baju yang menutup aurat dengan baik, walaupun mungkin gak selalu trendy atau sesuai dengan gaya masa kini. Kadang kita pengen banget tampil keren, kece, tapi kita harus ingat kalau kecantikan hakiki itu datangnya dari dalam, dari iman dan juga adab. Jadi, kurbani sedikit keinginan duniawi demi menjaga kehormatan diri. Yang keempat, kurban ego. Nah, buat minta maaf duluan ke teman itu tuh kayak berat banget kan. Jadi, ego itu musuh besar hubungan sosial. Kadang, gengsi buat minta maaf bikin kita berbulan-bulan bermusuhan sama teman atau keluarga. Padahal, kurban ego itu artinya kita memilih kedamaian dan memperbaiki hubungan. Sekali kamu berani turun ego dan mengalah, kamu sebenarnya sedang belajar ikhlas dan kasih sayang. Yang kelima, kurban momen FOMO atau fear of missing out. Kadang kita takut buat ketinggalan tren, challenge, atau update media sosial. Tapi kurbanin FOMO artinya kita belajar buat gak selalu ikut arus, tapi punya prinsip dan fokus ke tujuan hidup yang lebih berarti. Gak perlu ikut semua tren supaya hidup kita tetap tenang, produktif, dan tentunya berkah. Setiap kurban kecil yang kita lakuin karena Allah akan dicatat dan dibalas. Jadi jangan nunggu besar dulu baru mau berkorban. Nah, teman-teman, Idul Adha itu juga mengajarkan kita soal empati dan peduli terhadap sesama. Banyak sekali saudara kita yang mungkin sehari-harinya gak bisa makan daging, bahkan mungkin makan bergizi pun terbatas. Coba deh kalian bayangin, mungkin ada anak-anak di desa yang cuma makan daging saat Idul Adha. Mereka gak punya pilihan seperti kita yang bisa beli daging kapan saja kita mau. Makanya, kurban bukan cuma soal kita memberi daging, tapi juga tentang membuka hati kita supaya lebih peka dan peduli. Apa sih bentuk peduli yang bisa kita lakukan? Bisa saja dengan bagi waktu buat dengerin curhat teman yang lagi susah. Kadang teman kita itu cuma butuh didengar, bukan solusi. Cukup dengan mendengarkan, kita sudah memberi perhatian dan membuat mereka merasa dihargai. Terus, bagi tenaga bantu-bantu di rumah. Walaupun kita sibuk, coba deh sisihkan waktu untuk bantu orang tua beres-beres atau jaga adik. Ini bentuk kurban tenaga dan kasih sayang yang nyata. Terus bagi senyum buat orang yang kelihatan capek atau sedih. Kadang senyum sederhana bisa jadi energi positif yang sangat berarti bagi orang lain. Ini mudah dilakukan,
tapi impactnya besar banget loh. Terus kita bisa membagi ilmu walaupun cuma satu ayat Al-Quran atau hadis. Kita nggak harus jadi ustadz untuk berbagi ilmu. Cukup ajarkan satu ayat yang kita hafal ke adik atau teman. Itu juga kurban yang penuh berkah. Dan lagi kita juga bisa bagi space di hati untuk memaafin orang yang nyakitin kita. Memaafkan itu memang berat, tapi itulah kurban hati yang paling mulia. Dengan memaafkan, kita bebaskan diri dari beban dendam dan membuka ruang untuk kasih sayang. Semua itu adalah bagian dari semangat kurban, memberi, berbagi, dan juga peduli. Nah, teman-teman, di titik ini, yuk kita berhenti sejenak dan renungi. Apa yang selama ini aku kejar? Apa yang sudah aku korbankan buat Allah? Kalau aku dipanggil Allah malam ini, apa aku siap? Gak perlu dijawab ke orang lain, jawab ke hati sendiri. Karena inilah saatnya kita jujur. Kalau belum banyak yang kita lakukan, tidak apa-apa. Yang penting kita mulai dari sekarang. Kita ini kadang semangat banget di bulan-bulan tertentu, kayak di bulan Ramadan, Idul Adha, atau hari-hari spesial lainnya. Tapi begitu selesai, semuanya kembali kayak biasanya. Padahal Allah gak pernah berhenti kasih kita nikmat. Yuk, mulai sekarang jangan jadi hamba yang musiman. Jangan taat cuma saat rame-rame, tapi jadi pribadi yang konsisten. Terus belajar buat ikhlas dalam segala hal, sabar menghadapi ujian, taat meski berat, melawan nafsu walau pelan, karena setiap langkah kecil kita akan dihitung dan Allah selalu tahu perjuangan kita. Semoga kurban kita diterima sekecil apapun itu bentuknya. Semoga kita jadi hamba yang gak cuma taat saat ramai, tapi juga taat saat sendiri. Semoga hati kita makin lembut, iman makin kuat, dan hidup makin dekat dengan Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.